Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Anwar dari kelas MJ703. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan ujian akhir semester ganjil mata kuliah manajemen investasi berupa bedah artikel atau jurnal. Artikel atau jurnal yang saya pilih berjudul Cryptocurrency sebagai aset investasi, diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Artikel ini diterbitkan dalam Financial Analysis Journal pada tahun 2024, di mana artikel ini membahas peran mata uang kripto dalam diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun volatilitas harga yang tinggi, mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum telah menarik perhatian sebagai aset investasi alternatif. Selain itu, artikel ini membahas berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan portofolio yang mencakup mata uang kripto, termasuk menggunakan model Markowitz dan pendekatan Gates-Coppola untuk memahami struktur risiko dan korelasi antar aset. Penulis juga menekankan pentingnya likuiditas dalam pasar kripto dan bagaimana faktor ini dapat mempengaruhi keputusan investasi dan alokasi aset. Bagian pertama yang dianalisis adalah latar belakang di mana terdiri dari 3 poin utama, yaitu cryptocurrency sebagai aset investasi yang semakin populer. Yang kedua, ada potensi sebagai alat diversifikasi portofolio dan perlunya strategi manajemen risiko yang jelas. Ketiga poin ini dapat dijabarkan dengan artikel ini yang menyoroti bagaimana kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, yang semakin menarik perhatian investor institusional dan retail meskipun volatilitas tinggi. Selain itu, dijelaskan bahwa investasi tradisional seperti saham dan obligasi menghadapi tantangan dari ketidakpastian ekonomi global, sehingga investor mencari opsi diversifikasi baru. Penelitian ini penting karena mata uang kripto semakin menjadi bagian dari ekosistem keuangan global. Tetapi masih ada ketidakpastian mengenai perannya dalam investasi. Dengan volatilitas harga yang tinggi dan korelasi yang unik terhadap aset tradisional, kripto dapat berfungsi sebagai alat diversifikasi tetapi juga membawa risiko yang signifikan. Investor dan manajemen portofolio perlu memahami apakah menambahkan kripto ke dalam portofolio dapat meningkatkan pengembalian atau return atau justru memperbesar risiko secara keseluruhan. Strategi manajemen risiko yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi ekstrim di pasar kripto. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang bagaimana kripto dapat diintegrasikan dalam portofolio investasi dan bagaimana risiko yang melekat dapat dikelola secara efektif. Kemudian pada bagian rumusan masalah, ada 3 pertanyaan besar, yaitu yang pertama, bagaimana peran mata uang kripto dalam diversifikasi portofolio investasi? Yang kedua, ada bagaimana karakteristik risiko yang melekat pada investasi mata uang kripto dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola risiko investasi aset kripto. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan tantangan investasi kripto dalam konteks portofolio yang terdiversifikasi. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 4 tujuan penelitian pada artikel atau jurnal ini. Yang pertama adalah dampak kripto terhadap portofolio tradisional. Ini bertujuan untuk menganalisis dampak kripto terhadap portofolio investasi tradisional, di mana
Peneliti berusaha untuk memahami bagaimana penambahan cryptocurrency dalam portofolio yang terdiri dari aset tradisional seperti saham dan obligasi dapat mempengaruhi risiko dan pengembalian investasi. Selain itu, dilakukan juga analisis korelasi antara cryptocurrency dan aset tradisional untuk menentukan sejauh mana kripto dapat memberikan manfaat diversifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan aset konvensional. Tujuan penelitian yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik volatilitas cryptocurrency. Karena cryptocurrency memiliki tingkat volatilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan aset tradisional, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrim. Faktor-faktor tersebut atau faktor-faktor yang dianalisis mencakup sentimen pasar, reaksi terhadap kebijakan regulasi, serta tingkat adopsi institusional dari mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Yang selanjutnya, tujuannya adalah menilai efektivitas cryptocurrency sebagai aset lindung nilai atau hedging instrument. Studi ini menguji apakah cryptocurrency dapat bertindak sebagai safe haven atau aset lindung nilai, khususnya dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi global atau inflasi yang tinggi. Dibandingkan dengan aset lindung nilai tradisional seperti emas dan komoditas, cryptocurrency dievaluasi dari segi kestabilan nilainya dalam menghadapi tekanan ekonomi dan gejolak pasar saham. Tujuan yang selanjutnya adalah mengidentifikasi strategi manajemen risiko bagi investor dalam menghadapi volatilitas kripto. Mengingat volatilitas yang tinggi, penelitian ini mengeksplorasi berbagai strategi yang dapat diterapkan investor untuk mengelola risiko saat berinvestasi di aset kripto. Beberapa strategi utama yang dianalisis meliputi hedging dengan derivatif, kemudian rebalancing portofolio secara berkala, dan penggunaan stablecoins sebagai pengaman likuiditas. Jadi dari keempat tujuan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran cryptocurrency dalam investasi modern. Dengan menganalisis dampaknya terhadap portofolio, memahami pola volatilitasnya, mengevaluasi potensi sebagai aset lindung nilai, dan mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang efektif. Penelitian ini membantu investor dan manajer aset dalam mengambil keputusan yang lebih baik terhadap investasi di dunia kripto. Metodologi yang digunakan pada jurnal ini yang pertama ada analisis korelasi, yang kedua ada simulasi Monte Carlo, dan yang ketiga ada value at risk atau VAR. Yang pertama, analisis korelasi bertujuan menganalisis hubungan antara cryptocurrency dengan aset tradisional seperti saham, obligasi, dan emas. Kemudian yang kedua ada simulasi Monte Carlo yang bertujuan memprediksi kemungkinan distribusi pengambilan portofolio yang mencakup cryptocurrency dalam berbagai skenario pasar. Dengan simulasi Monte Carlo menghasilkan ribuan kemungkinan skenario pergerakan harga cryptocurrency berdasarkan data historis. Digunakan untuk mengukur potensi keuntungan dan kerugian dalam berbagai skenario pasar dari kondisi normal hingga ekstrim. Yang terakhir ada metodologi value at risk yang bertujuan untuk mengukur risiko maksimum yang dapat terjadi dalam portofolio yang mencakup cryptocurrency dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, korelasi kripto versus aset tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency, terutama Bitcoin dan Ethereum,
memiliki korelasi rendah hingga sedang dengan aset tradisional seperti saham dan obligasi. Dalam kondisi pasar normal, korelasi antara kripto dan aset tradisional relatif rendah atau hampir nol yang menunjukkan bahwa kripto dapat berperan sebagai alat diversifikasi. Namun, dalam kondisi pasar yang ekstrim, misalnya saat krisis keuangan atau crash pasar, korelasi antara kripto dan saham cenderung meningkat. Yang berarti bahwa kripto tidak selalu dapat berfungsi sebagai aset lindung nilai dalam situasi ketidakstabilan global. Yang kedua, ada portofolio dengan kripto. Penelitian menunjukkan bahwa menambahkan cryptocurrency ke dalam portofolio investasi dapat meningkatkan potensi pengembalian atau return, tetapi juga menambah volatilitas secara signifikan. Oleh karena itu, investor yang ingin menambahkan kripto ke dalam portofolio harus mempertimbangkan batasan exposure yang sesuai dengan profil risiko mereka. Hasil penelitian yang selanjutnya adalah manajemen risiko efektif. Penelitian menyoroti bahwa untuk menghadapi volatilitas tinggi dalam cryptocurrency, strategi manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan. Strategi manajemen risiko seperti hedging, rebalancing, dan penggunaan stablecoins terbukti efektif dalam mengurangi dampak volatilitas kripto dalam portofolio investasi. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Dari hasil penelitian, terdapat 3 kesimpulan yang diambil oleh peneliti, yaitu yang pertama, kripto dapat menjadi diversifikasi yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cryptocurrency, khususnya Bitcoin dan Ethereum, memiliki korelasi rendah hingga sedang dengan aset tradisional seperti saham dan obligasi dalam kondisi pasar normal. Hal ini berarti bahwa kripto dapat berfungsi sebagai alat diversifikasi yang efektif dalam portofolio investasi. Namun penelitian juga menegaskan bahwa dalam kondisi pasar yang ekstrim, korelasi kripto dengan saham dan aset berisiko lainnya yaitu cenderung meningkat. Yang berarti bahwa kripto tidak selalu dapat berperan sebagai aset safe haven seperti emas atau obligasi pemerintah. Oleh karena itu, meskipun kripto dapat berkontribusi pada diversifikasi portofolio, investor tetap harus mempertimbangkan faktor risiko yang menyertainya. Kesimpulan yang kedua adalah volatilitas tinggi tetap menjadi tantangan. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa cryptocurrency masih memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi dibandingkan dengan aset tradisional. Pergerakan harga kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu yang singkat, yang dapat menguntungkan bagi investor yang mencari keuntungan cepat, tetapi juga dapat menjadi risiko besar bagi portofolio jangka panjang. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah regulasi dan strategi mitigasi risiko diperlukan. Penelitian ini menyoroti bahwa regulasi yang lebih jelas dan strategi mitigasi risiko yang efektif diperlukan untuk meningkatkan stabilitas investasi kripto. Dari segi regulasi, kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan akan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana cryptocurrency diintegrasikan ke dalam sistem keuangan global. Regulasi yang lebih ketat dapat memberikan keamanan bagi investor, tetapi juga dapat membatasi fleksibilitas pasar kripto. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dapat menyebabkan volatilitas yang lebih besar dan mengurangi daya tarik kripto sebagai aset investasi jangka panjang. Kemudian dari ketiga kesimpulan ini dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki potensi besar sebagai alat diversifikasi portofolio, tetapi volatilitas tinggi dapat menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, keberhasilan investasi dalam aset kripto sangat bergantung pada pemahaman risiko, penerapan strategi mitigasi yang tepat, serta kepastian regulasi yang mendukung perkembangan pasar kripto secara
lebih detail dan transparan. Selanjutnya, bagian analisis kritis. Yang pertama adalah apakah tujuan penelitian jelas dan relevan. Tujuan ini sangat relevan dalam konteks ekonomi saat ini. Dengan meningkatnya ketertarikan terhadap aset digital, pemahaman mengenai diversifikasi portofolio dan pengelolaan risiko menjadi penting. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai akademis dan praktis yang kuat. Namun, penelitian ini tidak secara eksplisit menyoroti perbedaan karakteristik antara berbagai jenis cryptocurrency, misalnya perbedaan antara Bitcoin, Ethereum, dan stablecoins. Pendekatan yang lebih mendetail terhadap kategori aset kripto dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait diversifikasi portofolio. Yang selanjutnya, apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Metode ini secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, tidak ada pembahasan mengenai faktor fundamental yang mendalam. Yang kedua, ketergantungan pada data historis. Dan juga simulasi Monte Carlo memiliki asumsi tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas pasar kripto yang spekulatif. Dengan demikian, sementara metodologi yang digunakan cukup kuat, kombinasi dengan pendekatan kualitatif dan analisis fundamental dapat memperkaya hasil penelitian. Analisis yang selanjutnya adalah apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan. Secara umum, hasil penelitian yang diperoleh mendukung kesimpulan bahwa kripto dapat menjadi alat diversifikasi yang efektif dalam portofolio, tetapi volatilitasnya tetap menjadi tantangan. Meskipun hasil mendukung kesimpulan, analisis tambahan mengenai dampak jangka panjang kripto dalam portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang selanjutnya, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Beberapa kelemahan dan potensi bias yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah ketergantungan pada data historis. Cryptocurrency adalah aset yang relatif baru dan terus berkembang. Reliabilitas dan historis dapat memprediksi masa depan masih dipertanyakan. Selain itu, volatilitas pasar kripto seringkali dipicu oleh faktor yang sulit dimodelkan dengan metode statistik konvensional. Yang kedua, potensi bias dalam pemilihan data. Studi ini tampaknya lebih banyak berfokus pada Bitcoin dan Ethereum tanpa mempertimbangkan cryptocurrency lain yang memiliki karakteristik berbeda. Kemudian kurangnya pembahasan regulasi yang mendalam. Regulasi kripto sangat bervariasi antar negara dan dapat mempengaruhi adopsi serta harga aset digital secara signifikan. Studi ini tidak membahas bagaimana perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada peran kripto dalam investasi jangka panjang. Meskipun tidak ada indikasi bias yang disengaja, penelitian ini dapat lebih kuat jika mempertimbangkan variasi dalam regulasi dan diversifikasi jenis aset kripto. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan. Artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang keuangan dan investasi, terutama dalam pemahaman mengenai peran cryptocurrency dalam diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Namun untuk benar-benar memperdaya bidang keilmuan, penelitian ini sebaiknya juga mengeksplorasi aspek fundamental dan regulasi yang lebih mendalam. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa saran untuk penelitian lanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi jangka panjang mengenai kripto dalam portofolio investasi dengan melakukan analisis dengan rentang waktu yang lebih panjang. Yang kedua, penelitian mengenai peran kripto dalam kondisi pasar yang berbeda. Menyelidiki bagaimana cryptocurrency berperilaku dalam berbagai rezim pasar. Yang ketiga, pengaruh regulasi terhadap kripto sebagai aset investasi. Dan yang keempat adalah studi komparatif antara
berbagai jenis cryptocurrency. Dari 6 pertanyaan tersebut dapat disimpulkan analisis kritis terhadap penelitian. Secara keseluruhan, artikel ini menyajikan penelitian yang relevan dan bermanfaat dalam memahami peran cryptocurrency dalam investasi dan manajemen risiko. Metodologi yang digunakan cukup kuat tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam ketergantungan pada data historis dan kurangnya pembahasan mengenai regulasi serta analisis fundamental. Penelitian ini berkontribusi secara signifikan pada bidang keuangan dan investasi, tetapi dapat diperkuat dengan studi lanjutan yang lebih luas, mencakup aspek regulasi, analisis fundamental, dan perilaku pasar dalam jangka panjang. Sekian pemaparan dari saya mengenai artikel atau jurnal cryptocurrency sebagai aset investasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.